Mohon maaf ini ya Pak Presiden ya, mohon maaf, itu niat baik Anda memang harus kita hargai, tetapi momentumnya tidak tepat Pak. Momentum memberikan jam tangan sekarang, memberikan hadiah sekarang, saat ini memberikan bonus apapun itu, saat ini itu sesuatu yang salah momentumnya. Karena kita ini belum dapat apa-apa. Kita belum dapat tiket ke Piala Dunia itu belum. Kita baru mengalahkan Cina. Kita baru lolos ke putaran keempat. Nanti di putaran keempat masih ada pertandingan lain. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak lebay, tidak lebay, tidak lebay. Dan tidak ada hoax, tidak ada hoax. Pokoknya semuanya kita bicarakan secara bebas. Nah, bebas, bebas, bebas. Dan yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C akhirnya berakhir. Resmi berakhir dengan pertandingan Indonesia melawan Jepang melawan Indonesia, saudara-saudara. Pertandingan Indonesia setelah berakhir dengan hasil ya itulah, ya hasilnya seperti itu. Pertandingan di Panasonic Stadium, di Suita City Football Stadium di Osaka, saudara-saudara, di markasnya klub J-League Gamba Osaka. Dan terlihat sekali formasinya seperti itu. Patrick Kluivert menampilkan formasi seperti itu. Dan ya saudara-saudara bisa lihat sendiri lah. Dan Hajime Moriyasu juga menampilkan formasi. Jepang terlihat sekali dia berusaha untuk memenangkan pertandingan setelah kekalahan dari Australia yang itu mencoreng reputasi dia, catatan tidak terkalahkan di kualifikasi di grup C ini. Dan Indonesia ya seperti itu. Anda bisa melihat sendiri, dan ya ini hasil yang menurut saya cukup lumayan lah. Indonesia bisa lolos ke putaran keempat, saudara-saudara. Terlepas apapun hasil pertandingan melawan Jepang, ini Indonesia tampil menurut saya cukup bagus, lumayan lah. Kita harus beri apresiasi karena para pemain, terlepas dari semua kontroversi ya, ada pergantian pelatih, ada isu yang macam-macam tentang di dalam ruang gantinya itu, macam-macam lah itu, tetapi ini catatan yang bagus, kita lolos ke putaran keempat. Dan ini menurut saya, sepengetahuan saya, ini adalah prestasi terbaik negara Asia Tenggara bisa sampai lolos sampai ke playoff. Nah, putaran keempat itu sejatinya ya playoff. Playoff, saudara-saudara, karena nanti akan ada 6 tim dibagi menjadi 2 grup, masing-masing tim bertemu satu sama lainnya di sebuah tempat yang nggak tahu ya, di home turnamen lah sistemnya seperti itu. Nanti juara setiap grup akan lolos ke Piala Dunia menjadi tim ke-7 dan tim ke-8 dari Asia. Sementara yang kalah itu nanti akan playoff untuk memperebutkan tiket playoff interzone melawan konfederasi negara lain. Dan Indonesia tergabung di sini menurut saya itu luar biasa. Saudara-saudara, yang ini ingin membuat saya agak sedih lah, sedih atau gimana ya, saya nggak tahu ya, banyak orang itu kok, saya nggak tahu orang lain, tetapi bagi saya agak prihatin juga. Kenapa? Karena kita terlalu merayakannya terlalu cepat, merayakannya terlalu seolah-olah kita sudah mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Kemenangan atas Cina dan kekalahan Bahrain dari Arab Saudi itu kita kan lolos ke putaran keempat, dan itu dianggap oleh banyak orang ya, saya nggak tahu ya,
Apa perasaan saya saja atau gimana? Itu dianggap oleh banyak orang sebagai sebuah kemenangan besar, sebuah pesta, dan itu terbukti. Bahkan pemerintah kita sendiri, presiden sendiri itu mengundang para pemain untuk berpesta di rumah dia. Menari-nari, itu ada videonya viral itu, foto-fotonya menari-nari di situ seolah-olah kita sudah lolos ke Piala Dunia. Dan yang paling membuat saya geleng-geleng kepala, dan ya saya nggak tahu ya, mungkin penasehatnya presiden ini siapa yang memberi masukan itu pemain itu diberikan jam tangan yang mewah lah, saudara-saudara, jam tangan yang cukup mahal, Rolex kalau nggak salah, itu diberikan bonus hadiah jam tangan Rolex yang harganya nggak tahu ya, mungkin sekitar 200-300 berapa juta lah, pokoknya mahal itulah, saudara-saudara. Dibanding jam tangan saya yang hanya G-Shock yang harga cuma 1 juta, ya Rolex itu mahal sekali, saudara-saudara itu. Nah, ini menurut saya ini menurut saya ada sesuatu yang keliru. Mohon maaf ini ya Pak Presiden ya, mohon maaf, itu niat baik Anda memang harus kita hargai, tetapi momentumnya tidak tepat, Pak. Momentum memberikan jam tangan sekarang, memberikan hadiah sekarang, saat ini memberikan bonus apapun itu, saat ini itu sesuatu yang salah. Momentumnya, saya mempermasalahkan momentumnya itu salah sekali, Pak. Karena kita ini belum dapat apa-apa. Kita belum dapat tiket ke Piala Dunia, itu belum. Kita baru mengalahkan Cina. Kita baru lolos ke putaran keempat. Nanti di putaran keempat masih ada pertandingan lain. Pertama begini, jangan sampai ini hadiah ini pemain sudah merasa hebat, sudah dengan hadiah ini sudah mendapatkan pengakuan seolah-olah ya udah, wah kita hebat. Nah, ini nanti takut saya ini, kekhawatiran terbesar saya adalah pemain ini nanti terlena, dia merasa sombong, dia merasa hebat, dia terlena, dia tidak lagi fokus nanti di pertandingan putaran keempat, di playoff nanti bulan Oktober. Itu kekhawatiran saya yang pertama. Kedua, kenapa sih harus diberikan bonus terlalu berlebihan kepada sepak bola? Karena ini belum ada prestasinya. Ya, baru euforia saja, memunculkan euforia kemana-mana. Kan ini kasihan juga dengan atlet-atlet dari cabang olahraga lain yang jauh lebih berprestasi. Saya nggak pernah melihat ada atlet bulu tangkis yang dapat seperti ini dipanggil ke presiden atau apa. Kan kasihan juga, itu bulu tangkis sudah berkali-kali mendapatkan medali emas, kemudian panjat dinding atau panjat tebing ya olimpiade juga dapat medali emas, angkat besi prestasinya juga bagus. Terus apalagi cabang olahraga apalagi yang level kelas dunia itu juga tidak mendapatkan perhatian yang seperti itu. Kan kasihan juga, itu menimbulkan kecemburuan di antara sesama atlet nasional Indonesia yang seharusnya bisa dijaga perasaannya. Bonus itu boleh Pak, perlu dan penting bagi setiap atlet, bagi olahragawan, apalagi bagi tim nasional Indonesia. Tapi nanti sekali lagi saya mengatakan, nanti kalau sudah tiket Piala Dunia itu sudah dipastikan di tangan, itu baru boleh. Saya nggak pernah melihat ya di negara lain ya, di tim nasional negara lain ya, baru menang satu pertandingan terus mendapatkan euforia seperti ini. Itu saya di luar negeri sana saya belum pernah. Baru nanti kalau lolos ke Piala Dunia itu baru mereka mendapatkan hadiah. Korea Selatan dulu waktu lolos ke Piala Dunia pertama kali, Jepang waktu lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya itu juga mereka kebanjiran bonus yang luar biasa. Itu wajar kalau sudah lolos. Ya, nanti kalau Indonesia sudah lolos itu silahkan. Mau duit satu orang 1 triliun itu nggak masalah. Mau dikasih apa mobil Tesla yang harga 1 miliar atau berapa, itu terserah, itu bebas. Tetapi kalau sekarang ini jangan. Karena kita punya beberapa pengalaman yang menurut saya itu sebenarnya harus dijadikan pelajaran. Saudara-saudara ingat, waktu Piala Asia U23. Waktu Piala Asia U23 ya belum lama yang lalu, 2024 waktu yang lalu yang kita tampil bagus bisa mencapai semifinal itu, saudara-saudara. Sebelum pertandingan semifinal itu sudah ada bonus besar yang dijanjikan. Bahkan beberapa pengusaha besar di Indonesia itu sampai mengumpulkan duit patungan mendapatkan berapa miliar gitu. Itu diberikan kepada pemain ketika akan menjalani semifinal.
Akibatnya akibatnya kan saudara-saudara tahu. Kemudian kita kalah, kemudian kita perebutan ketiga juga kita kalah, kemudian kita playoff Olimpiade juga kalah. Jadi ini pesta yang terlalu dini itu berbahaya. Dan masih ada lagi pengalaman masa lalu kalau saudara-saudara ingat dulu di Piala AFF 2010 ya, 2010 apa 2011 ya, 2010 itu kan kita juga hal yang sama. Ketika kita tampil cukup bagus, menang besar, kemudian euforia melanda, kemudian para pejabat semua memasang fotonya dan dia pemain timnas dipanggil kemana-mana, dibikin safari, ketemu pejabat, ketemu ketua partai, dijanjikan bonus besar, dijanjikan macam-macam lah saudara-saudara, walaupun belum juara. Dan yang terjadi saudara-saudara ingat itu menjadi sejarah kelam, karena pada akhirnya Indonesia kalah di final dari Malaysia dan kemudian muncul berbagai rumor tentang judi sebagai kambing hitamnya. Itu adalah sejarah yang seharusnya dipegang teguh oleh PSSI supaya pemain ini jangan diganggu nanti sampai tiket ke Piala Dunia benar-benar didapatkan, saudara-saudara. Sepak bola, saudara-saudara, pujian itu terkadang racun. Bonus apa, janji, hadiah itu terkadang racun yang membunuh secara pelan-pelan sebuah tim atau karir pemain. Kita lihat saja tim U19 asuhannya Indra Safri yang eranya Evan Dimas sajalah, itu sudah sudah legendaris itu. Bagaimana mereka dieluk-elukan, dipuja-puja, di bonus rumah, bonus pekerjaan, jadi pegawai negeri, jadi anggota tentara, jadi anggota polisi, kerja di BUMN, bonus uang, macam-macam lah. Dan ternyata karir mereka meredup. Nah, itu adalah pelajaran yang seharusnya bisa dipetik. Dan ada banyak kasus juga di seluruh dunia ketika sebuah tim itu sudah dieluk-elukan, diunggulkan, kemudian dipuja-puja, dianggap akan bisa tampil bagus, tampil hebat, pada akhirnya juga akan kalah. Contoh yang paling baru yang Inter Milan lawan Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Bagaimana Paris Saint-Germain kehilangan Kylian Mbappe, kehilangan Neymar, kehilangan Lionel Messi, tidak ada Sergio Ramos, tidak ada bintang-bintang dia di situ. Sementara Inter Milan juga tetap masih punya pemain-pemain hebat, dan pada akhirnya Paris Saint-Germain, PSG mampu menjadi juara Liga Champions. Nah, itulah sepak bola itu seperti itu, saudara-saudara. Terkadang pujian itu memang bagus, tetapi juga tidak bagus. Sebaliknya, kritik, kecaman itu kadang pahit, menyakitkan, tetapi itu justru kadang menjadi obat, membuat para pemain termotivasi. Saya nggak tahu ya, semoga para pemain-pemain ini yang khususnya yang dari kelahiran Eropa ini tidak terpengaruh hal tersebut, tidak mentalnya tidak jatuh. Terakhir, saran saya kepada PSSI selain untuk menjaga para pemain ini dari gangguan bonus-bonus pujian yang belum tepat waktu, itu saya minta PSSI juga fokus untuk berjuang di bidding supaya terjadi transparansi bidding tuan rumah putaran keempat. Karena ini ada tanda-tanda yang tidak baik, ada tanda-tanda sinyal-sinyal yang tidak baik. Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab akan mendapatkan keistimewaan untuk menjadi tuan rumah, dan ini tidak bagus untuk sportivitas olahraga. Kasihan Indonesia, kasihan Irak, gitu loh. Nah, ini kalau bisa sih usul bikin saja di tempat netral. PSSI usul itu di tempat netral yang bukan peserta itu, misalnya main di Jepang, atau main di Korea, atau main di mana ya? Di Malaysia dekat Indonesia, nggak netral juga. Thailand dekat Indonesia, nggak netral. Pokoknya di negara-negara yang netral, atau di Uzbekistan yang jauh sekalian. Jadi benar-benar fair itu harus diperjuangkan oleh PSSI, karena putaran keempat ini lebih banyak menurut saya kalau secara teknis ya, itu kita kualitasnya 50-50 lah dengan tim-tim lainnya, dengan Qatar, dengan Uni Emirat Arab, dengan Irak. Irak kan sudah ganti pelatih tuh, bukan yang dulu lagi. Sekarang Graham Arnold. Itu kita merasa kita 50-50 secara teknik. Tetapi yang masalahnya adalah non-teknis itu. Non-teknisnya itu apa ya? Faktor tuan rumah itu. Kemungkinan ada faktor
invisible hand, wasit atau apa segala macam. Kemudian juga faktor ini tadi, bonus kayak begini. Bonus yang membuat menyerang dari dalam, membuat pemain terlena seolah-olah dia sudah berhasil, seolah-olah sudah sukses. Nah, itu faktor mental seperti itu yang harus benar-benar diperhatikan nanti ketika kualifikasi di putaran keempat di playoff. Karena kalau kita nggak bisa lolos menjadi juara di fase grupnya itu, ya kita akan berat. Karena kalau kita playoff, nanti interzone kita bisa dapat lawan siapa saja. Kalau kita dapat lawan dari Oseania, oke. Tapi kalau dapat dari Afrika atau dari Amerika Selatan, berat. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Semuanya saudara-saudara, semuanya. Tadi kita bicara tentang hasil. Hasil akhirnya tim nasional Indonesia menyelesaikan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C, saudara-saudara. Dengan hasil ya baguslah saudara-saudara, bagus karena kita berhasil. Ini berhasil ya, baru berhasil lolos ke putaran keempat. Berhasil lolos ke putaran keempat ya, bukan ke Piala Dunia. Yaitu sebagai sebuah catatan yang jauh lebih bagus dari tim Asia Tenggara lain yang pernah tampil di kualifikasi ini. Ini Thailand terhenti di fase putaran ketiga, kemudian Vietnam juga, Malaysia saya nggak tahu ya. Singapura saya nggak tahu. Pokoknya itulah, ini prestasi terbaik negara Asia Tenggara bisa sampai ke playoff, ke putaran keempat. Tinggal selangkah lagi untuk, ya 2 langkah lah kalau kurang beruntung. Kalau beruntung ya selangkah ke Piala Dunia 2026, saudara-saudara. Masih ada putaran keempat nanti yang digelar dengan sistem home turnamen di satu negara. Di satu negara, dan akan ada 6 tim yang dibagi menjadi 3 grup. Masing-masing grup berisi 3 tim. Nanti juara atau 2 juaranya otomatis lolos ke Piala Dunia menjadi tim ke berapa ya? Ke-7 dan ke-8. Sementara runner up-nya nanti akan playoff untuk memperebutkan tiket playoff interzone dengan melawan konfederasi lain, saudara. Dan ini berarti masih panjang, dan Indonesia, tim nasional Indonesia itu belum mendapatkan apa-apa. Benar kita lolos ke putaran keempat, tetapi masih ada pertandingan lagi. Jadi menurut saya itu kemarin ada bonus jam Rolex. Aduh, mohon maaf ini ya Pak Presiden, mohon maaf, itu Bapak salah momentumnya. Bonus itu nggak apa-apa, bagus. Dikasih bonus itu bagus sekali, tetapi momentumnya saja yang salah, Pak. Jangan diberikan setelah pertandingan melawan Cina, tetapi nanti kalau sudah lolos ke Piala Dunia, itu yang seharusnya dilakukan seperti itu yang benar, bukan sekarang, Pak. Karena ini kita belum dapat apa-apa, belum memenangkan apa-apa, belum dapat pialanya, belum dapat tiketnya. Perjalanan masih panjang. Takut saya ini seperti mengulang ketika Piala Asia U23. Waktu itu ketika kita tampil di semifinal, itu para pengusaha sudah dikumpulkan untuk memberikan bonus miliaran. Dan ternyata hasilnya kan setelah itu kita gagal. Kalah di playoff juga, Olimpiade juga kita gagal. Jadi jangan sampai itu terjadi. Dulu tahun 2011 di Piala AFF juga hal yang sama terjadi. Euforia bonus sudah mengalir, ketemu pejabat, ketemu ketua partai, ketemu ini, ketemu itu, akhirnya kalah dari Malaysia di final. Jadi ada banyak pelajaran sejarah yang seharusnya itu benar-benar PSSI itu menjaga itu. Jangan sampai ini nanti menjadi bumerang lah, saudara-saudara, terlepas dari apapun hasil pertandingan melawan Jepang itu, apa Cina atau apapun itu, harus kita jaga karena kita belum dapat apa-apa. Takut saya nanti pemain terlena. Selain itu juga ini memunculkan kecemburuan bagi cabang olahraga lain, misalnya bulu tangkis yang sudah berkali-kali menyumbang emas, atau panjat tebing, atau apapun lah itu ya. Kan itu membuat kecemburuan lah. Orang baru begini aja sudah dapat hadiah jam tangan Rolex. Nah, yang harganya berapa? 250 juta tuh berapa?
Aduh, tapi ya begitulah Indonesia. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.